Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya nih. Tadi udah makan apa belum nih? Belum, Bu. Belum makan. Kenapa belum makan, Hendri? Mama nggak masak, Bu. Masya Allah. Sebelum belajar itu, sempatkan dulu kita untuk makan, untuk sarapan, supaya belajarnya lebih semangat, ya. Nanti kalau nggak makan nanti, itu nanti pas lagi mau belajar perutnya berbunyi, rap, kata dia kayak gitu kan. Oke, anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Mumtaz. Ya, baiklah anak ibu, supaya pelajaran kita ya mendapat berkah dari Allah, ilmu yang kita terima itu bermanfaat. Kita berdoa dulu ya, Nak. Iya, Bu. Iya, coba dulu Hamidi, anak ibu Hamidi, tolong dipimpin doanya dulu, Nak. Iya, Bu. Jangan ngantuk, Hamidi. Iya, Bu. Belum mandi tadi, Bu. Masya Allah. Untung teman-teman yang nggak pingsan menciumnya ya. Ayo dipimpin dulu doanya. Baik, teman-teman. Mari kita mulai pelajaran kita dengan baca doa mau belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Masya Allah. Terima kasih Hamidi. Syukran jazakallahu khairan. Nah, baik anak-anak ibu. Pada hari ini kita masuk ke pelajaran keempat, yaitu tentang perilaku terpuji dengan submaterinya, yaitu kerjasama. Ya, kerjasama. Sebelumnya Ibu akan mengingatkan dulu pada materi sebelumnya, yaitu tentang Allah Maha Pencipta di pelajaran 3, di submateri yakin Allah itu ada. Coba anak Ibu, bagaimana kamu meyakini bahwa Allah itu ada? Bagaimana caranya? Dan ciptaan Allah, Bu. Iya, dengan adanya makhluk di dunia ini, Bu. Mumtaz Safrida, bagus ya. Nah, kemudian Al-Khaliq. Nah, Al-Khaliq itu adalah salah satu Asmaul Husna yang artinya apa? Nah, Siti, pencipta, apa artinya? Bu. Pencipta. Siti, mana Siti nih? Siti tidur, Bu. Masya Allah, ya, Bu. Subhanallah. Siti, ya, Al-Khaliq apa artinya, Nak? Nggak tahu, Bu. Masya Allah, coba. Dia tidur tuh, Bu. Dina, arti Al-Khaliq, Nak, apa artinya? Nama-nama Allah yang banyak, Bu. Al-Khaliq. Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Bentar, Bu, saya tengok Google dulu, boleh, Bu? Iya, coba Safrida artinya dulunya. Apa arti Al-Khaliq? Al-Khaliq artinya pencipta ya, Bu? Iya, Allah Maha Pencipta. Iya, Allah. Itu yang lupa itu pelajari lagi tuh besok tuh. Belajar lagi tuh. Tidur belajar. Ya, Bu, nanti saya tengok di Google ya, Bu. Masya Allah, iya Nak. Ya, buku ada. Jangan Google aja ini tengok ya. Kemudian Al-Khaliq coba dilafalkan dulu. Lafalkan semuanya. Al-Khaliq. Al-Khaliq. Mumtaz. Baik anak ya, Ibu. Bu. Ya. Pakai khalqalah. Oke, baik anak Ibu. Sebelum Ibu mulai ya, Ibu kasih motivasi. Apa kata Imam Syafi'i? Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, jadi kita harus sebelum menuntut ilmu tuh kita memang merasakan pahit. Bukan seperti pahit minum obat ya. Nah, kita merasakan pahit, berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Begitulah ibaratnya. Lagu Roma tuh, Bu, lagu Roma. Iya, ya lagu Roma ya. Ini keseringan nyanyi nih Safrida ini kayaknya ini. Ya, iya, mama saya suka Bu dangdut.
Nah, coba tenang dulu, tenang dulu. Yuk, kalau ibu bilang, hai anak soleh soleha, naam, naam, yes. Coba. Hai anak soleh soleha, Naam, naam, yes. Yes. semangat, 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 semangat. Hore, hore, hore. Coba, semangat. Semangat, semangat, semangat. Hore, hore, hore. Hore. Masya Allah, walaupun ada yang semangat, dia bilang semangat tapi semangat, 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 hore, 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 ya. Tapi harus tetap, walaupun kurang semangat nampaknya di dalam jiwa raganya semangat 45, ya nak ya. Nah, jadi walaupun kita itu merasakan pahit sebelum kita menuntut ilmu itu, kita harus pelajari walaupun sedikit. Nah, tapi kalau kita tidak menuntut ilmu, kita akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya, ya nak ya. Nah, Iya, Bu. adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti kita akan melalui kegiatan model pembelajaran problem based learning. Ya, nanti Ibu akan menuntun anak-anak Ibu semua untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi anak Ibu harapkan dapat meyakini bahwa sikap kerjasama sebagai cerminan dari iman, menunjukkan sikap kerjasama, kemudian menyebutkan arti kerjasama serta menjelaskan manfaat kerjasama. Kemudian menunjukkan contoh sikap kerjasama serta mendemonstrasikan sikap kerjasama. Nah, adapun KD3-nya atau KD pengetahuannya bisa dilihat di layar, Nak. Bisa dilihat di layar, Nak. Bisa, Bu. Nggak nampak, Bu. Bisa, Bu. Pak Bu. Nggak nampak, Bu. Belum Ibu Coba. klik, nak, Bu. Nah, Ibu bacakan indikatornya saja ya. Indikatornya menyebutkan arti kerjasama serta menjelaskan manfaat kerjasama. Kemudian KD4-nya menunjukkan contoh sikap kerjasama serta mendemonstrasikan sikap kerjasama. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kerjasama dalam sebuah peta konsep. Nah, kerjasama, kemudian ada pengertian kerjasama, ada manfaat kerjasama, dan kerjasama yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, kerjasama itu termasuk perilaku terpuji. Jadi Ibu jelaskan dulu itu perilaku terpuji. Dalam sebuah hadis dijelaskan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi, akhlak terpuji itu adalah sikap atau perilaku baik dari segi ucapan ataupun perbuatan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan norma-norma aturan yang berlaku. Nah, akhlak terpuji itu biasa disebut apa? Coba. Apa, Nak? Henry, akhlak terpuji itu biasanya disebut apa? Akhlak mulia, Bu, enggak? Akhlakul Akhlak karimah mahmudah, Bu. atau akhlak mulia. Mudah. Nah, salah satu perilaku terpuji adalah sikap kerjasama. Jadi anak Ibu sudah paham apa itu perilaku terpuji? Udah, Bu. Iya. Alhamdulillah, mumtaz. Jadi untuk mendalami materi kita tentang perilaku terpuji, coba dibuka dulu halaman 24. Lihat halaman 24 bukunya. Ada beberapa gambar di situ. Nah, gambar pertama, apa yang anak Ibu lihat di situ gambar pertama? Coba Arfah, gambar pertama apa itu, Nak? Nggak nampak, Bu. Coba pakai kacamata ya. Henry kalau nggak nampak, periksa dulu besok ke rumah sakit. Nggak nampak, Bu. Yang Mana mana tahu gambarnya, matanya Bu? kena itu. Ini Ibu dapat pakai nih dah. Ah, Ibu Yang dulu mana gambarnya, Bu? itu ada gambarnya, Nak. Di layar, tengok di layarnya, Nak. Tengok di layarnya. Yang ada perilaku terpuji aja, Bu. Masya Allah. Belum Ibu Berarti klik, nak, Bu. Belum, udah, Bu. Ibu. Nggak nampak loh, Bu. Nggak kelihatan Yang ya? nampak cuma perilaku Terhambat deh terpuji. hujan, Bu. Iya. Ini karena gangguan jaringan PTT-nya pun agak lambat dia jalannya, sama dia dengan siput katanya gitu. Jaringan, Bu. Ada terlihat Nana? Belum? Enggak, Bu. Belum. Sebentar ya. PT-nya nggak jalan. Ya. Oh, PTT-nya nggak jalan ya. Sebentar. Bu, Hamidi Ya. ngantuk, Bu. Kenapa?
Dingin Dia Bu, hari nonton tadi hujan. malam. Masya Allah. Hari hujan Bu. Nih, coba lihat dulu. Kita skip dulu yang hari hujan yang apa dulu, kita skip, kita belajar dulu. Nanti habis waktunya siapa yang rugi? Nah, siapa yang rugi? Kamu sendiri. Nah, coba lihat dulu. Udah nampak gambarnya, Nak? Udah, Bu. Sudah Bu. Nah, lihat gambarnya itu. Gambar yang pertama, apa gambar yang pertama itu, Nak? Pergi ke sekolah, menyalam Pergi ke orang sekolah, Bu. tuanya. Iya, ada 2 orang anak laki-laki dan perempuan sedang menyalami orang tuanya mau pergi ke sekolah. Apakah itu perilaku terpuji? Iya, Bu. Terpuji, Bu. Bu. Iya. Kemudian gambar kedua, ada seorang anak yang mengacungkan tangan ketika ibu gurunya bertanya. Nah, dia mengacungkan tangan, nggak langsung jawab. Bisa ditanya nggak langsung, jawab langsung masuk aja. Nggak seperti itu. Itu tanda dia menghormati gurunya. Dia acungkan dulu tangan saya, Bu. Nah, itu perilaku terpuji, Nak. Iya, Bu. Iya, Nah, kemudian ada juga seorang anak laki-laki menyalami gurunya. Ya, itu juga termasuk perilaku terpuji. Ya, menghormati gurunya. Dan gambar yang keempat, ada seorang anak laki-laki dan perempuan sedang membersihkan perkarangan rumah. Itu adalah perilaku terpuji dalam bentuk rajin. kerjasama. Oke, kita lihat gambar selanjutnya. Nah, jadi sudah tahu apa itu kerjasama? Tahu, Sudah. Bu. Sudah tahu? Bekerja bersama-sama, Bu. Iya, bekerja bersama-sama. Untuk mendalami lagi pengetahuan kita tentang kerjasama, kita lihat dulu gambar yang video yang berikut ini ya, Nak. Bentar ya. Kita lihat dulu videonya. Bisa dilihat anak ibu, udah keluar layarnya, Nak? Bisa, Bu. Ya, kita dengarkan baik-baik ya. Ayo kita main. Bekerja sama membersihkan kelas. Anak-anak, Iya, Bu. hari ini Ibu akan mengadakan kerja bakti membersihkan kelas dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kelas yang bersih dan rapi akan membuat kita sehat dan rajin belajar. Silahkan. Teman-teman, ayo kita bersama-sama membersihkan kelas. Supaya lebih mudah, kita bagi tugas menjadi 4 kelompok. Jojo menyapu lantai, Iya, Bu. Coki mengepel, Nina mengelap debu di meja, dan Boni membersihkan jendela. Ayo, kita mulai bekerja. Ayo. Sudah selesai. Wah, kelas kita jadi rapi dan bersih. Jika kita bekerja sama, pasti semuanya menjadi mudah dan cepat selesai. Halo anak-anak, Ibu punya kabar gembira untuk kalian. Ibu menyiapkan hadiah buat semua karena kalian pandai membersihkan kelas. Jadi anak-anak, membersihkan kelas bersama-sama membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, Lebih ringan. Lebih cepat, kerjasama menyenangkan. Ayo teman-teman semua, mari kita bekerja sama, membersihkan kelas kita agar menang di dalam lomba. Nah, sudah disimak tadi videonya, sudah didengar dan sudah dilihat anak ibu? Sudah, Bu. Sudah. Nah, baik selanjutnya. Nah, sudah tahu apa itu kerjasama? Nah, coba dibaca dulu, Nak.
Ibu minta Herlina, coba baca kerja sama yang ada di dalam layar itu. Coba dibaca, Nak. Kerjasama melakukan kegiatan atau tugas bersama orang lain, bisa teman, saudara, dan keluarga untuk mencapai tujuan yang sama. Dah, Bu. Mumtaz. Herlina lagi sakit ya, Nak ya? Lagi batuk, Bu. Oh, jangan lupa minum obat, air putih ya, Udah, minum air Bu. putih, jangan sembarangan jajannya, jaga kesehatan, jaga tidurnya, jaga makannya ya, Nak ya. Yang lain gitu Iya, juga, Bu. dengar anak-anak Ibu? Iya, Bu. Mumtaz. Baiklah. Nah, kerjasama yaitu melakukan kegiatan atau tugas bersama orang lain, bisa teman, saudara, dan keluarga untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, layar berikutnya coba dibaca Dina. Dina. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu indah. Kerjasama dengan anggota keluarga seperti membantu orang tua di rumah. Kerjasama dengan teman-teman mengerjakan tugas di sekolah. Udah, Bu. Masya Allah. Biar Terima agak pandainya kasih dia ya. membaca. Udah Baru lancar pandai kok baca bacanya. Sudah bagus itu membacanya. Nah, kemudian manfaat kerjasama. Hamidi, kemana dia tuh? Nah, ayo coba dibaca, jangan ngantuk-ngantuk. Coba dibaca dulu ini manfaat kerjasama. 1. Mempererat tali persaudaraan. 2. Dapat menumbuhkan semangat persatuan. 3. Pekerjaan jadi cepat selesai. 4. Pekerjaan menjadi lebih ringan. Dah, Bu. Iya, agak-agak lemes ya sedikit ya. Ngapa? Ini tadi mau keluar atau mau main-main ini? Ngantuk, Bu. Jangan ngantuk-ngantuk sayang. Nanti kalau ngantuk-ngantuk nanti belajarnya kita yang rugi. Ya, kan Mas Ibu bilang ya harus semangat. Walaupun sedikit yang kita dapat, tapi harus berkah dan bermanfaat ya Nak ya. Coba Ibu panggil dulu nih biar semangatnya dulu nih. Hai anak soleh-soleh. Naam. Iya, Bu. Naam. Yes. Naam, ye. Macam suara dangdut jadinya. Nah, ayo. Coba sekarang kita lihat gambar berikutnya di halaman 26. Nah, 26. Coba dilihat dulu gambar 26. Di situ ada gambar satu. Udah terlihat anak Ibu di layarnya anak Ibu? Udah. Gambar satu. Ada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang sedang membersihkan kelas. Yang satu membersihkan papan tulis, yang satu membersihkan meja. Kemudian gambar kedua, ada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang sedang membersihkan perkarangan sekolah. Ya, nah, apakah dua-dua ini bentuk kerjasama? Iya, Bu. Ya, lanjut. Gambar ketiga begitu juga. Ada seorang anak perempuan sedang membersihkan lemari ya, membersihkan buku-buku yang ada di dalam lemari. Dan juga gambar 4, seorang anak laki-laki yang sedang membersihkan jendela kelas. Apakah ini juga bentuk kerjasama? Iya, Bu. Siapa yang bilang enggak tadi? Ayo, siapa yang bilang enggak tadi? Iya. Ganti, Bu. Kerjanya sendiri-sendiri dia, Bu. Ini ceritanya dia sama-sama di dalam kelas, yang satu di luar kelas, Oh, yang satu gitu di ya, dalam Bu. kelas. Nggak Gitu, nampak, Henry. Bu, yang di dalam kelas. Yang di Iya. luar aja yang nampak. Itu yang ada dalam lemari itu tadi, Nak. Yang dalam lemari. Yang bersihkan buku yang dekat lemari. Ada nampak, Siti? Ada, Bu. Alhamdulillah. Oh, saya pikir, Bu, lain-lain ruangannya. Iya, Nak. Nah, sebentar ya. Tiba-tiba dia stop sendiri. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui dari melihat gambar, melihat video tadi juga, ya. Kemudian Ibu di sini nah, anak-anak Ibu, sebentar ya. Ada yang mau bertanya enggak? Coba, ada yang mau bertanya enggak? Saya, Bu. Iya, siapa itu? Yang bertanya, siapa itu yang bertanya? Bu Saprida, Bu. Bu Iya. Saprida, Bu.
Iya, Safrida. Ayo coba apa pertanyaannya, Nak? Dari gambar dan video tadi kan Bu, bentuk kerjasama yang boleh dilakukan. Iya. Tapi kan Bu, ada juga nih Bu, kerjasama yang tidak boleh dilakukan kan Bu? Iya betul anak Ibu. Disitulah nanti Ibu akan beri permasalahannya. Sebenarnya itulah dia permasalahannya ya Nak ya. Ada kerjasama yang boleh dilakukan dan ada juga kerjasama yang tidak boleh dilakukan. Ya, nih Ibu lihat ya. Nah, ada kerjasama yang boleh dilakukan dan ada kerjasama yang tidak boleh dilakukan. Nah, silakan anak Ibu diskusikan bersama teman-temannya ya. Ada 2 pertanyaan di situ ya, pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Pertanyaan 1 tuliskan beberapa contoh kerjasama yang boleh dilakukan dan pertanyaan 2 tuliskan beberapa contoh kerjasama yang tidak boleh dilakukan. Nah itu masalahnya. Sekarang anak-anak Ibu coba diskusikan dengan teman-temannya. Nah kelompoknya kemarin sudah Ibu bagikan ya, ada 2 kelompok. Yang pertama Arfa, Henry, Dina, dan Astuti. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, Siti Kholija, Hamidi, Safrida, dan Herlina. Ayo Ibu beri waktu 15 menit, silakan diskusikan. Oke, Bu. Sudah selesai, Bu. Ya, alhamdulillah udah selesai anak Ibu. Yang lain bagaimana? Udah selesai? Udah, Bu. Udah. Ya, baik coba presentasikan dulu kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 dari siapa yang mempresentasikannya? Arfa? Iya Bu, saya boleh Bu. Iya, silakan dulu Nak, jawab dulu. Pertanyaan Bu, dari udah bel istirahat Bu. Belum, sabar, tinggal 15 menit lagi. Udah Bu. Udah Bu, udah istirahat. Sabar ya Nak, tunggu dulu ya. Sebentar ya. Ayo, coba dulu, maju dulu Arfa. Setelah ini nanti kita keluar main. Mau keluar main nggak semuanya nih? Iya Bu. Ya, Bu. Ayo Arfa, presentasikan dulu. Ayo sebentar. Hasil diskusi kelompoknya mengenai kerjasama yang boleh dilakukan yaitu piket kelas Bu. Ya. Apalagi Nak? Kemudian kan kelas. Ya. Terus kerjasama. Pertanyaan kedua langsung pertanyaan kedua. Yang tidak boleh dilakukan ya Bu. Ya. Mengerjakan soal-soal latihan sama-sama Bu. Iya. Mencontek Bu. Iya, bagus anak Ibu semua. Bagaimana? Apa benar apa tidak apa yang disebutkan oleh Arfa? Benar Bu. Benar. Bagus anak Ibu. Nah, kelompok 2 ini tadi menjawabnya agak kurang tepat ya. Kurang tepat. Nah, kelompok 1 yang paling tepat jawabannya. Nah, kasih tepuk tangan dulu apresiasi untuk kelompok 1. Masya Allah. Baik anak-anak Ibu. Nah, kita tarik dulu kesimpulannya. Salah satu perilaku terpuji adalah kerjasama. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa kerjasama dengan orang lain. Kerjasama akan berjalan baik jika adanya sikap menghargai. Ayo mentang-mentang mau keluar main jangan ini Nak, jangan lengah nih fokusnya ya. Kerjasama yang diperintahkan agama Islam adalah kerjasama dalam kebaikan. Ya, kerjasama dalam keburukan atau kejahatan dilarang dalam agama ya. Dengan kerjasama pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Ini contoh kerjasama yang boleh dilakukan bersama teman yang dibilang Arfah tadi, bekerja sama dalam melaksanakan piket, bekerja sama dalam melakukan tugas kelompok. Nah, ada pula kerjasama yang tidak boleh dilakukan. Oh, waktunya udah habis Bu Nirda. Ya Pak, ini habis ditutup Pak. Kerjasama dalam melaksanakan ujian alias mencontek. Kemudian kerjasama dalam melakukan pencurian. Nah, maka dari itu bekerjasamalah dalam kebaikan. Silakan anak Ibu setelah ini kerjakan LKPD-nya di rumah, isi ya dengan menuliskan centangnya Nak ya. Kerjakan di rumah ya, paham anak Ibu? Paham Bu.
Iya, mumtaz. Nah, kemudian ini juga ada LKPD-nya, nanti Ibu akan bagikan setelah pelajaran ini ya. Silakan keluar main ya. Ibu ingatkan dulu nih pelajaran selanjutnya yaitu tentang perilaku terpuji, yaitu tolong menolong ya. Nah, kita tutup dulu doa kafaratul majelis dulu nak. Coba Hamidi silakan ditutup nak doa nak. Sesudah belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan anak-anak Ibu semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nirda. Kita minta Pak Roni untuk mengomentari. Silakan Pak Roni. Terima kasih Pak. Untuk Bu Nirda, mungkin penampilan secara keseluruhan sudah bagus Bu Nirda. Saya apresiasi penampilan Bu Nirda ini. Di kelas 2 ini memang agak susah kalau kita menerapkan problem based learning. Saya mengerti betul itu. Karena kita harus mengeluarkan clue, memancing daripada siswa itu bagaimana mereka itu bisa mencari. Apalagi kalau di lokal tersebut ya mungkin siswanya lebih banyak pasifnya itu di kelas 2. Iya, Pak. Namun ada sedikit yang mungkin agak menurut saya ya Bu Nirda agak terbalik gitu. Yang mana Bu Nirda tadi menampilkan sebuah video. Iya Pak. Itu kan secara apanya anak udah fokus itu memperhatikan video Bu Nirda tadi. Iya Pak. Fokus. Nah setelah video itu selesai, sebenarnya langsung Bu Nirda tampilkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang 2 itu atau pertanyaan apa itu yang pengertian dari kerjasama itu. Kan sudah ada di video tadi Bu Nirda itu. Itu mungkin Bu Nirda bisa menyampaikan dengan memancingnya mungkin ada apa tadi di video tadi, apa itu kerjasama tadi itu kira-kira kata gurunya kan ada tadi gurunya menyebut kerjasama itu apa ya, walaupun hanya dipancing seperti itu Bu Nirda, sebab saya paham kok kelas 2 itu memang harus dipancing seperti itu ya, mencari masalahnya ya. Nah itu baru Bu Nirda melakukan penguatan tadi. Nah, itu ini pendapat saya Bu Nirda. Ya, baru Bu Nirda melakukan penguatan. Kayak gitu tadi Pak. Melakukan penguatannya. Ya. Tapi terbalik tadi setelah video Bu Nirda menampilkan PTT tadi. Ya. Ini. Jadi anak baca saja lagi tidak mencari masalahnya. Tapi pertanyaan yang ditampilkan dulu dia mencari dari video yang ditampilkan tadi. Dan juga untuk waktu, itu tolong Bu Nirda pandailah memanage waktu itu. Walaupun waktu hanya 20 menit, tapi bagaimana yang ada di RPP tadi bisa tertampilkan semuanya. Anggap saja selesai, dipercepat aja seperti itu. Untuk penutupan mungkin sudah baik menurut saya. Mungkin itu saja Pak untuk sekedar masukan dari saya Pak. Silakan Pak. Maksud Pak Roni, Bu Nirda ya. Iya Pak. Ya, bersepeda menggunakan modal sama ya, tapi pendekatan yang berbeda ya, kira tampak itu. Tapi yang nggak mengganggu tadi Ibu Nirda, ya, materi kan kerjasama tuh. Iya Pak. Sebelum itu ada gambar-gambar apa tuh? Gambar perilaku terpuji itu Pak. Kenapa itu dibahas juga? Memang dalam buku cetaknya ada itu Pak, dia menjelaskan dulu perilaku terpuji. Kemudian nanti di gambar keempat itu baru nampak kerjasamanya. Jadi dia kan temanya perilaku terpuji Pak. Kemudian subtemanya kerjasama dan tolong menolong. Jadi Nirda jelaskan dulu tentang perilaku terpuji tadi itu Pak. Ini ini kelas 2 ya, kelas 2 kata Pak Roni tadi. Ini agak sukar. Harus ada clue yang pas ya. Tapi kalau sekedar melihat gambar bisa enggak anak itu? Gambar. Contoh tadi gambar Pak, ada laki-laki sedang melap kaca ya, mesin kaca. Ada perempuan lagi apa? Bisa enggak anak menceritakan itu? Untuk ukuran kelas 2? Paling dia menggambarkan yang satu mengelap kaca, membersihkan meja, dengan bahasa, paling kayak gitu. Dengan bahasa mereka, dengan bahasa misalnya mereka. Bisa. Iya.
Ya, kan enggak bisa, kan enggak perlu digiring gitu kan. Iya, Biar iya. aja mereka muncul. Mereka apa tuh? Ya, ada bahasa daerah yang bilang nggak apa-apa. Nanti ibu standar lah. Oh tuh melap kaca atau apa gitu kan. Tapi kan ibu tadi mas, hampir semua gambar ibu yang. Jadi ya apa? Itulah. Kalau Bu Nirda ya agak sukar juga melepaskan dominasinya di pembelajaran. Nggak tahu apa sesuatu harus itu ya. Ya agak masih dominan ibu gitu ya, dominan gitu ya. Ya artinya apa? Teacher center tuh model udah oke, tapi teacher center masih apa gitu kan gitu ya. Iya, Itu yang masih dominan gitu ya, dominan. Sebenarnya seharusnya ya kata ya saya setuju clue tadi yang dimainkan sebenarnya. Nah, anak coba lihat gambar itu apa, gitu kan? Biar mereka ngomong. Iya, iya. Anda kan berpara, Anda apa? Oh, mesti ngecek ini apa, mesti ke bunga kan? Enggak apa-apa. Nah, itu keluar dari mereka kok, bukan ibu keluarnya. Iya, betul tuh, Pak. Supaya anak itu tahu kaca kan. Masih ke dinding Bu, padahal dia kaca kan itu. Berarti konsep salah gitu kan tentang kaca. Kita kan harus menjaga itu sebenarnya. Kan? Ya. Sama juga kayak apa kalau di kota ya, kota. Karena enggak berbeda. Kalau kita di kampung itu beda antara kerbau dengan sapi. Beda tuh. Ya. Sama Bu bisa bedakan kan? Iya, mana yang Pak. kerbau dan sapi? Iya, iya, Saya. beda. Tapi anak kota enggak beda, kalau sapi kerbau sapi. Itu masalahnya gitu. Iya, iya. Kenapa? Enggak pernah tentang apa kejelasan konsepnya tentang itu gitu. Ya, dengan artinya apa? Pas dia mengungkap itu kita tahu sejauh mana dia memahami ya tentang konsep itu. Itu aja tujuan sebenarnya. Ibu sebagai guru yang meluluskan konsep itu. Ya. Iya, Pak. Oke, ini ya itu. Apa untuk baik Bu Safria, gangguan itu biasa tuh. Tapi gangguan sama juga kayak kita mau meninggal kan banyak godaan tuh. Kan Iya. godaan. Tapi husnul khotimah itu penting kok. Gitu kan? Husnul khotimah apa? Jadi husnul khotimah gitu. Pembelajar itu harus husnul khotimah juga. Betul, Pak. Ya, berisik, Bu udah keluar main Bu, bla bla ya udah. Kan Ibu ya malaikat makan Ibu kan husnul khotimah. Warnanya Ibu akhirnya dengan yang cantik gitu. Ya sama ya kita pahami juga gitu kan, tapi itu mesti diapakan. Kalau Ibu kalau apa sama kayak orang pidato ya, bukan di tempat resmi dia, tapi dia apa di museum galeri gitu. Orang pengunjung banyak datang, tapi dia bisa menghipnotis pengunjung itu. Ya bukan apa dilihat orang pidato itu kemampuan itu yang mesti diasah gitu. Oke, saya rasa udah selesai ya. Enggak, satu, Pak. Dina, Pak. Tinggalkan Pak. Bu Dina.